Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini dibacakan kisah Kiai Hasan Genggong yang dihimpun dari beberapa artikel. Tapi sebelum ke kisahnya, jika berkenan silakan subscribe, like, komen dan share. Jangan lupa pula mengaktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan updatean terbaru dari kanal ini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kiai Hasan Genggong, selengkapnya Hadratus Syekh Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Koiduddin, lahir di Sentong, Krejengan, Probolinggo pada 27 Rajab 1259 Hijriah atau tanggal 23 Agustus tahun 1843 Masehi, bertepatan dengan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski terlahir sebagai anak pembuat genting, tidak serta-merta menyurutkan Muhammad Hasan atau Hasan, nama kecil Kiai Hasan Genggong, dalam menuntut ilmu. Jejak kesantrian dalam meniti ilmu dimulai sejak usia belia hingga dewasa. Dari mondok di beberapa pesantren di tanah air, berlanjut nyantri ke Makkah dan Madinah. Selepas menuntaskan belajar, Kiai Hasan Genggong kemudian diambil menantu oleh Kiai Haji Zainul Abidin, pendiri Pondok Genggong, sebuah pesantren yang berdiri sejak tahun 1839 Masehi. Setelah sang mertua wafat, Kiai Hasan Genggong mendapat amanat meneruskan titah perjuangan. Di bawah didikan beliau, lahir ulama-ulama besar yang tersebar di mana-mana. Kiai Hasan Genggong mendidik santri di pesantren Genggong selama 87 tahun. Saat proses awal pendirian NU, Kiai Hasan Genggong juga diminta pendapat dan nasihat oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Asad Syamsul Arif dan para pendiri NU lain atas rekomendasi dari Syekhona Khalil Bangkalan dan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai yang dikenal juga dengan sebutan Kiai Haji Hasan Sepuh ini dikenal sebagai sosok ulama zuhud, sehingga tidak heran bila selalu diminta nasihat dan pertimbangan persoalan jamiah dan umat. Ketika NU lahir tahun 1926 pada saat bumi Nusantara masih dicengkeram penjajah Belanda, Kiai Hasan Genggong menjadikan pesantrennya sebagai basis perjuangan kemerdekaan. Sosoknya memang bermental baja, percaya diri, ditakuti oleh penjajah dan dikenal apa adanya. Segala bujuk rayu dan siasat Belanda tak mampu menembus hatinya. Suatu ketika, ada seorang ulama yang sowan, berniat tabayun mengenai hukum melawan penjajah. Belum sempat pertanyaan diajukan, Kiai Hasan Genggong menggunakan peci hitam dan membawa keris, hal yang sangat jarang dilakukan, dan si tamu tersebut dengan bangga merasa sudah menemukan jawaban tanpa harus mengajukan pertanyaan. Kiai Hasan Genggong pernah menyatakan bahwa berjuang ikhlas di NU akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, insya Allah. Barang siapa yang menolong, berjuang ikhlas NU, maka hidup beruntung di dunia dan di akhirat. Kiai Hasan Genggong merupakan sosok ulama yang produktif menulis kitab dengan sejumlah disiplin yang meliputi fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Salah satu karyanya adalah kitab Safinatun Najah. Karomahnya tak terhitung, semua orang mendambakan menjadi orang yang bisa diakui sebagai santrinya. Kiai Hasan Genggong wafat pada Kamis malam, jam 23.30 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 Syawal 1374 Hijriah, tanggal 1 Juni tahun 1955 Masehi, dalam usia 115 tahun. Semoga rahmat Allah senantiasa tercurahkan ke atas roh beliau,
diampuni segala hilaf dan dosa-dosanya, dan ditempatkan beliau di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut akan dibacakan beberapa kisah karomah beliau. Aba guru sekumpul berujar, jika tidak ada murid Syekh Hasan Genggong yang uzlah ke gunung-gunung dan hutan, maka hancur Indonesia, sebab banyak maksiat. Cuma yang uzlah itu jadi tongkat-tongkat ke langit. Dulu, dalam suatu majelis, Habib Ali Kuitang pernah berjumpa dengan Kiai Muhammad Hasan Genggong. Sejenak Habib Ali Kuitang tertegun. Lalu dipeluknya Kiai Hasan sepuh dengan penuh keharuan. Air mata mengaliri pipi Habib Ali Kuitang. Saat itu ada seorang yang menemani Habib Ali Kuitang dan bertanya, "Bib, siapakah orang tua yang sangat sepuh ini yang engkau peluk tubuhnya?" tanya lelaki itu. Sambil menyeka air mata, Habib Ali Kuitang berkata, "Ketahuilah anakku, aku sering bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dan aku sering mendapati orang sepuh ini ikut mengiringi Rasulullah sambil memegangi tangan Rasulullah," jawab Habib Ali sambil menunjuk kepada Kiai Hasan Genggong. Beliau Kiai Hasan Genggong adalah seorang solihin. Beliau pendiri pesantren Genggong daerah Keraksan Probolinggo. Jika Kiai Hasan akan kedatangan tamu dari Ahlul Bait, keturunan Rasulullah, beliau langsung keluar sambil berlari dan berkata, "Ada Rahatul Mustafa, wangi Nabi Muhammad." Padahal cucu Rasul tadi masih belum sampai ke tempat Kiai Hasan. Di antara keramat Kiai Hasan Genggong adalah cerita datangnya seorang tamu yang menyewa sebuah mobil dengan seorang sopir Habib. Cuma, ceritanya, tamu yang menyewa itu tidak mengetahui kalau supir tersebut adalah seorang Habib. Kiai Hasan berkata kepada anak-anaknya, "Ayo rapikan kamar, kita mau kedatangan Habib." Setelah orang itu datang ke rumah Kiai Hasan, beliau bertanya, "Mana sopirmu?" "Sopir saya tidur Kiai." "Di mana tidurnya?" "Di mobil Kiai." "Saya mau dekati sopir itu, boleh minta izin?" Setelah mendapatkan izin, Kiai Hasan Genggong mendekati mobil sang tamu. "Habib, bangun Bib," pinta Kiai Hasan. Sang sopir itu jelas kaget karena selama ini tidak ada yang memanggilnya Habib. Bila Kiai Hasan ditanya oleh orang lain tentang bagaimana cara mengetahui kalau sopir itu adalah Habib, beliau selalu menjawab begini, "Saya tahu karena bau keringatnya adalah bau keringat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Beliau Kiai Hasan Genggong juga memiliki ta'aluk batin dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sohibul Maulid. Diceritakan ketika zaman Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Seiwun, pengarang Maulid Simtud Durar, ada seorang aulia Allah bernama Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban As-Segaf. Habib Abdul Qadir bin Qutban adalah seorang alim yang sangat gemar bersilaturahim kepada para alim ulama, para waliullah yang masih hidup di zaman tersebut. Kegemaran beliau bersilaturahim bukan hanya terbatas di wilayah Hadramaut Yaman saja, tapi juga sampai ke Pulau Jawa Indonesia, bahkan juga sampai ke kediaman Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh Genggong Probolinggo. Ketika tiba di kediaman Kiai Hasan Sepuh Genggong, Habib Abdul Qadir disambut dengan ramah. Beliau berdua pun berbincang-bincang, tentunya dengan bahasa Arab. Sampai pada akhirnya Kiai Hasan Sepuh bertanya, yang kalau diterjemahkan sebagai berikut. "Habib, bagaimana kabarnya Habib Ali Habsyi Seiwun, pengarang Simtud Durar?" Ditanya seperti itu, Habib Abdul Qadir terkejut dan terheran-heran. Bagaimana bisa Kiai Hasan Sepuh Genggong mengenali Habib Ali Habsyi Seiwun? Sedangkan Kiai Hasan secara zahir tidak pernah ke Hadramaut Yaman, dan Habib Ali Habsyi Seiwun juga tidak pernah ke Indonesia.
Seolah mengetahui apa yang ada di hati Habib Abdul Qadir, Kiai Hasan kembali berkata, "Habib Ali Al-Habsyi Seiwun itu kulitnya seperti ini, wajahnya begini, kalau duduk seperti ini, jalannya seperti ini, di kediaman Habib Ali rumahnya seperti ini, di depannya ada masjid bernama Masjid Riyad dan tiangnya ada." Kiai Hasan menyebutkan begitu detail. Dan bertambah kagumlah Habib Abdul Qadir bin Qutban. Takjub oleh Kiai Hasan Sepuh Genggong yang menyebutkan secara detail seolah-olah beliau sangat akrab dengan Habib Ali Al-Habsyi dan mengetahui keadaan rumahnya di kota Hadramaut, Yaman. Padahal Kiai Hasan tidak pernah sampai ke sana. Lalu setelah cukup berbincang-bincang, tak lama kemudian, Habib Abdul Qadir bin Qutban pun berpamitan pulang. Ketika sekembalinya dari tanah Jawa ke Yaman, Habib Abdul Qadir bin Qutban mengunjungi kota Seiwun untuk bertemu dengan Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Habsyi Seiwun. Ketika sudah sampai di kediaman Habib Ali Habsyi dan berhadapan dengan beliau, di tengah-tengah perbincangan, Habib Ali Al-Habsyi bertanya, "Wahai Said Abdul Qadir, apakah di Jawa engkau bertemu dengan seorang syekh bernama Hasan Jawi?" Jawa maksudnya. Habib Abdul Qadir teringat pertemuannya dengan Kiai Hasan Sepuh Genggong. Beliau mengangguk mengiyakan. Lalu Habib Ali Al-Habsyi berkata dengan detail pula bahwa Syekh Hasan itu kulitnya seperti ini, wajahnya seperti ini, duduknya begini, jalannya seperti ini, dan di rumahnya begini. Hingga Habib Abdul Qadir takjub dengan detailnya penjelasan Habib Ali Seiwun tentang Kiai Hasan seolah keduanya adalah sahabat karib yang akrab. Padahal Habib Ali Seiwun tidak pernah ke Indonesia. Salah satu karomah waliullah Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong diceritakan oleh Kiai Haji Ahmad Muzhar Situbondo. Beliau bercerita bahwa pada suatu hari selepas sholat Jumat, Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong, atau yang dikenal dengan Kiai Sepuh, turun dari Masjid Jami Al-Barokah Genggong menuju dalam rumah atau kediaman beliau. Dalam perjalanan antara masjid dan kediamannya, beliau, Kiai Sepuh, berjalan sambil berteriak mengucap, "Innalillah, innalillah," sambil menghentak-hentakan tangannya yang kelihatan basah. Pada waktu itu jam menunjukkan jam 1 siang. Setelah itu, tepat pada hari Senin pagi, ketika Kiai Sepuh menemui tamunya yang juga terdapat Kiai Haji Ahmad Muzhar, salah seorang santrinya dan perawi kisah ini, datang dua orang tamu menghadap Kiai Sepuh yang merautkan paras kelelahan seakan-akan baru mengalami musibah yang begitu hebat. Tatkala dua orang tersebut bertemu dan melihat wajah Kiai Sepuh, terlontarlah ucapan dari salah seorang dari keduanya. "Ini orang yang menolong kita 3 hari yang lalu," ujarnya. Bersamaan dengan itu, Kiai Sepuh mengucap kata "Alhamdulillah" sebanyak 3 kali dengan wajah yang berseri. Dari kejadian tersebut membuat heran Kiai Haji Muzhar dan beliau mengambil keputusan untuk bertanya kepada kedua tamu tersebut, sehingga bercerita tamu tersebut. 3 hari yang lalu, yaitu hari Jumat, kami berdua dan beberapa teman yang lain menaiki perahu menuju Banjarmasin. Tiba-tiba perahu oleng akibat angin topan dan perahu kami tak tertolong lagi. Namun kami sempat diselamatkan berkat kehadiran dan pertolongan yang datang dari seorang sepuh yang tidak kami kenal. Waktu itu menunjukkan sekitar jam 1 siang atau ba'da Jumat. Setelah itu kami sudah tidak sadar lagi apa yang terjadi hingga kami terdampar di tepi pantai Keraksaan, Kalibuntu. Lalu, lanjut cerita tamu tersebut, setelah kami sadar, kami merasa sangat gembira dan bersyukur karena masih terselamatkan dari bencana itu.
Dan kami ingat bahwa yang menolong kami dari malapetaka 3 hari yang lalu itu adalah orang tua yang nampaknya sangat alim. Hingga hati kami terdorong untuk sowan atau bersilaturahim kepada kiai yang sepuh yang dekat dengan tempat kami terdampar. Setelah kami bertanya kepada orang-orang yang kami jumpai, adakah di sekitar tempat ini seorang kiai yang sepuh? Lalu kami disuruh menuju ke tempat ini, Genggong. Setelah sampai di sini ternyata orang yang menolong kami waktu itu adalah orang ini. Bersamaan dengan itu tangan tamu tersebut menunjuk ke arah Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong. Berikut ini adalah kisah Kiai Husnan bin Muhsin. Ketaksiman, pengabdian, ketaatan kepada seorang guru bisa membawa barokah dan keberkahan. Lebih-lebih jika seorang kiai atau guru tersebut adalah waliullah. Pengabdian dengan penuh keikhlasan akan membawa seorang santri atau murid akan memperoleh ilmu yang terkadang tak pernah dipelajari atau biasa disebut dengan ilmu laduni. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, ketaksiman atau pengabdian tanpa belajar akan mengalahkan yang belajar tanpa barokah. Dikisahkan pada suatu hari, cincin Bunyai yakni istri Kiai Muhammad Hasan jatuh ke dalam jamban atau WC. Dengan tanpa disuruh, Kiai Husnan langsung menceburkan diri dalam kubangan penuh kotoran tersebut dan berhasil menemukan cincin yang jatuh tersebut. Pada suatu hari kemudian, ketika Kiai Husnan mencuci pakaian Kiai Muhammad Hasan di sebuah sungai, tiba-tiba ada suara Kiai Muhammad Hasan menyapa dan mengajak bicara. Kiai Husnan menunduk mendengarkan ucapan Kiai Muhammad Hasan dan tiba-tiba Kiai Husnan tersentak. Kiai Husnan melihat di sekeliling bukan sungai tapi hamparan lautan. Di luar kesadaran Kiai Husnan berada di tengah samudera ditemani Kiai Muhammad Hasan. Pada suatu hari pula, Kiai Husnan naik mobil untuk menghadiri sebuah acara, namun di tengah perjalanan mobil tersebut mesinnya mati. Setelah diperiksa oleh sang sopir, ternyata bensinnya habis. Karena jauh dari pemukiman, sang sopir tampak kebingungan. "Isi air saja, ambil di kali," ujar Kiai Husnan. Tanpa membantah, sopir tersebut melaksanakan perintah Kiai Husnan dan mobil pun menyala dan bisa jalan kembali. Keistimewaan Kiai Husnan bin Muhsin salah satunya adalah dapat membaca atau mengetahui isi hati orang. Tidaklah mengherankan jika ratusan bahkan ribuan orang yang sowan kepada Kiai Husnan tiap harinya. Sosok lain yang menjadi teladan dan panutan Kiai Haji Hasan Abdillah selain Kiai Haji Muhammad Sidik Jember, Kiai Haji Ahmad Kusyairi, Pasuruan Glenmore Banyuwangi, dan Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Ada salah satu maha gurunya yang tidak kalah memberi kesan dalam perjalanan hidup dan nyantri Kiai Hasan Abdillah. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qodiduddin Al-Qodiri Al-Hasani, Genggong, Probolinggo. Selain pernah nyantri di Genggong, Kiai Hasan Abdillah memiliki hubungan guru murid erat dengan Syekh Hasan Genggong. Pemilik nama kecil Ahsan bin Syamsuddin yang kemudian dikenal sebagai Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong. Jika melihat latar belakang Kiai Muhammad Hasan Genggong, memang lahir dari keluarga kiai, maka tidak heran ia dikenal akan kesalehan dan kecerdasannya, bahkan disebut sebagai salah satu ulama besar Indonesia. Riwayat pendidikannya berawal dari pesantren Sentong yang waktu itu dinahkodai Kiai Haji Syamsuddin. Lalu lanjut ke pesantren Sukonsari, Pojentrek, Pasuruan, yang ketika itu diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Tamim. Kemudian melanjutkan nyantrinya selama 3 tahun kepada Syekhona Muhammad Khalil, Bangkalan, Madura. Serta ke Makkah ketika menunaikan ibadah haji sekaligus memperdalam ilmu agama selama 3 tahun.
Selain dikenal akrab dengan ulama besar lainnya seperti halnya Kiai Haji Hashim Asy'ari, Tebuireng Jombang, Kiai Haji Nawawi Sidogiri Pasuruan, Kiai Haji Syamsul Arifin Sukorejo Situbondo, dan beberapa ulama lainnya, Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong juga akrab dengan Kiai Haji Ahmad Kusyairi bin Sidik, ayahanda Kiai Haji Hasan Abdillah. Setiap kali berkunjung ke pesantren Genggong, Kiai Muhammad Hasan langsung menyuruh santri-santrinya untuk segera mengaji kepada Kiai Haji Ahmad Kusyairi. Kebiasaan Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong ketika malam yaitu dimanfaatkan untuk sholat hajat dan tahajud, dan hal ini dilakukan secara istiqomah sejak menjadi santri. Itulah mengapa salah satu keilmuan istiqomah beliau ditiru oleh Kiai Hasan Abdillah Glenmore. Semasa Kiai Haji Hasan Abdillah nyantri di pesantren Genggong, ia dikenal sebagai seorang yang sakti dengan ilmu-ilmu dan amalan yang tidak masuk akal, termasuk nyeleneh. Namun, hal itu diketahui oleh Kiai Muhammad Hasan Genggong. Sudah ya, ilmu itu dibuang, diganti sholawat saja, tutur Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong. Sejak saat itu Kiai Haji Hasan Abdillah tidak lagi menggunakan ilmu-ilmu nyeleneh yang dikenal sakti oleh rekan-rekan mondoknya, dan kerap mengamalkan sholawat dari Kiai Muhammad Hasan. Dalam riwayat pun yang diceritakan Kiai Wasil Hifzihak, banyak amalan sholawat Kiai Hasan Abdillah yang bersanad kepada Kiai Muhammad Hasan Genggong, seperti halnya ijazah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bahkan Kiai Hasan Abdillah banyak menceritakan kisah hidup Kiai Muhammad Hasan Genggong kepada putra-putrinya, bahkan santri-santrinya. Dalam catatan sejarah, Kiai Hasan Abdillah untuk pertama kalinya didatangi Nabi Muhammad secara langsung ketika masih mengenyam pendidikan di pesantren Genggong. Hubungan Kiai Hasan Abdillah dengan keluarga pesantren Genggong dikenal begitu erat. Bahkan Kiai Hasan Abdillah begitu akrab dengan cucu kesayangan Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong, yaitu Ahmad Tufah Nahrawi atau dikenal dengan Non Lora Syekh Tufah bin Nahrawi bin Hasan. Dalam riwayat Non Tufah ketika umur belasan tahun sudah mengarang kitab, padahal ia nyantri satu kali dan hanya dalam kurun waktu 1 minggu, yaitu kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari, Tebuireng, Jombang. Diceritakan oleh Kiai Wasil bahwa hubungan Kiai Haji Hasan Abdillah selain akrab, juga kerap kali keduanya saling bertukar ijazah amalan-amalan, mulai dari sholawat dan lainnya. Kisah selanjutnya, suatu ketika Kiai Muhammad Hasan ini ingin berguru kepada Kiai Kholil. Kiai Hasan dibacok kakinya oleh Kiai Kholil. Lalu teman dari Kiai Muhammad Hasan bertanya pada Kiai Muhammad Hasan, "Kenapa kamu Hasan kok bisa kena bacok oleh Kiai? Cepat pulang, sebelum lukanya parah." Kata temannya, lalu beliau mengatakan, "Biarkan sudah saya ikhlas. Ini sebagai bukti bahwa saya pernah berguru pada Kiai Kholil." Ini penuturan dari Kiai Hasan. Pada suatu ketika Kiai Kholil akan kedatangan tamu-tamu yang sangat banyak, dan Kiai Kholil pun kebingungan karena persediaan beras menipis pada saat itu, dan beliau pun memanggil Hasan seraya berucap, "Hasan, saya sekarang akan kedatangan tamu yang sangat banyak, sisa beras tinggal sedikit, tolong doakan saya," ujar Kiai Kholil. Lalu Kiai Hasan berdoa pada Allah agar Kiai Kholil banyak berasnya. Setelah beberapa saat kemudian ada banyak orang-orang yang berdatangan membawa beras berduyun-duyun hingga tempat gudang beras penuh seketika. Lalu Kiai Kholil berucap, "Sudah cukup Hasan, berhenti engkau berdoa, sekarang gudang beras sudah penuh." Ini salah satu karomah beliau di masa masih mondok yang berguru pada Kiai Kholil. Cerita dari Habib Muhsin bin Ali As-Segaf Pasuruan.
diceritakan kembali oleh cucunya Sayyid Muhammad Pasuruan. Pada suatu hari Habib Muhsin datang sowan kepada Kiai Hasan. Saat itu keduanya sedang asyik berada di ruang tamu. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki berpakaian hitam-hitam. Begitu dia datang, lalu memberi uang kepada Habib Muhsin sebanyak 7 ringgit uang Belanda. Setelah uang itu diterima oleh Habib Muhsin, lantas disedekahkan kembali kepada pemberi tadi. Dan oleh orang itu diterimanya pula seraya mengucapkan terima kasih lalu pergi. Setelah orang itu pergi, terlontarlah pertanyaan dari Habib Muhsin kepada Kiai Hasan, "Siapakah tamu itu, Kiai?" Kiai Hasan tidak menjawab. "Kiai, tamu itu siapa?" tanya Habib Muhsin lagi. Dan Kiai Hasan masih membungkam tidak menjawab. "Kiai, siapa gerangan tamu tadi itu?" Habib Muhsin mendesak lagi. Setelah sampai 3 kali Habib Muhsin bertanya, barulah Kiai Hasan menjawab dengan tenang tapi pasti. "Itulah Nabiullah Khidir." Mendapat jawaban begitu, Habib Muhsin lalu mengakui Kiai Hasan dengan penuh keharuan. Cerita di atas semasa Habib Muhsin masih hidup, sering diceritakan kepada masyarakat ramai, baik keluarga Habib sendiri maupun kepada tamu-tamu yang sowan kepada Habib Muhsin, dan jadilah cerita masyhur dan terkenal. Dikisahkan dahulu ada seorang konglomerat mengajak Kiai Mino, pendiri pondok pesantren Nurul Qodim Kalikajar, Probolinggo, untuk mengundang Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong Probolinggo dalam acara haul keluarganya. Ketika hari H, ternyata Kiai Hasan Sepuh hanya membacakan tahlil dan doa yang singkat, hanya sekitar 5 menit saja. Seketika itu pula acara langsung selesai. Maka terbesitlah di hati orang yang punya hajat, "Yah, rugi ngundang Kiai, tak sebanding dengan sapi yang disembelih, yang hadir banyak tapi doanya cuma sebentar." Malamnya, ketika yang punya hajat tertidur pulas, ia bermimpi didatangi bapak, ibu, nenek, kakek, dan saudara-saudaranya yang dihauli. Mereka semua mengucapkan terima kasih banyak pada dirinya karena berkat doanya Kiai Hasan. Almarhum dan almarhumah yang dihauli mulai dari ujung timur sampai ujung barat dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah terbangun dari tidurnya, yang punya hajat merasa menyesal karena sudah berprasangka buruk pada Kiai. Keesokan harinya, ia mengajak Kiai Mino kembali untuk mengundang Kiai Hasan Sepuh pada acara 1000 hari keluarganya, tapi Kiai Hasan menolaknya. Demikian kisah ini dibacakan, semoga kita mendapatkan ibrah dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.